Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan subjek pronoun dan auxiliary yang tepat. Di sini ada tabel yang telah saya buat. Kolom yang pertama di sini subjek pronoun. Subjek pronoun artinya kata ganti sebagai subjek. Kata ganti sebagai subjek ini ada 7. Yang pertama I, you, we, they, she, he, it. I, you, we, they, she, he, it. Pembahasan mengenai subjek ini telah saya bahas tuntas pada video sebelumnya. Pada video sebelumnya saya membahas bahwasannya subjek ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama yang bukan orang ketiga tunggal, yang kedua orang ketiga tunggal. Yang saya buat dengan warna biru ini, I, you, we, they, adalah subjek pronoun yang bukan orang ketiga tunggal. Sementara she, he, it yang warna merah adalah orang ketiga tunggal. Jadi bagi Anda yang belum memahami apa itu orang ketiga tunggal dan bukan orang ketiga tunggal, maka bisa mempelajarinya pada video saya sebelumnya. Kemudian pada kolom kedua ada auxiliary verb. Auxiliary verb ini kalau kita artikan, auxiliary kata bantu, verb kata kerja. Auxiliary verb bisa diartikan kata kerja yang berfungsi sebagai kata bantu. Auxiliary verb ini atau kata bantu ini terikat dengan 2 masa. Yang pertama masa sekarang, yang kedua masa lampau. Sementara masa sekarang ada 2 bentuk. Yang pertama bentuk dasar, yang kedua bentuk tunggal. Kemudian hubungannya dengan orang ketiga tunggal dan bukan orang ketiga tunggal tadi, apabila subjeknya bukan orang ketiga tunggal, maka kata bantu yang kita gunakan adalah bentuk dasar. Apabila subjeknya bukan orang ketiga tunggal, kata bantu yang kita gunakan adalah kata bantu bentuk dasar. Tetapi jika subjeknya orang ketiga tunggal, kata bantu yang kita gunakan adalah bentuk tunggal. Itu digunakan pada masa sekarang. Pada masa sekarang ada 2 bentuk. Tetapi pada masa lampau hanya 1 bentuk saja, yaitu bentuk lampau. Ada berapa jumlah auxiliary verb dalam bahasa Inggris? Auxiliary verb dalam bahasa Inggris ada 3 saja. Yang pertama be, yang kedua do, yang ketiga have. Jadi di sini be, do, have adalah bentuk dasar. Be, do, have adalah bentuk dasar. Jika subjeknya bukan orang ketiga tunggal, maka yang kita pakai adalah bentuk dasar ini. Tetapi be untuk bentuk dasar pun masih ada 2 bentuk yang lainnya, yaitu am dan are. Am dan are. Bagi yang sudah lama belajar bahasa Inggris, maka kata ini sering muncul dan sering digunakan dalam sehari-hari. Bentuk tunggal dari be adalah is. Bentuk lampau dari be ada 2, yaitu was dan were. Kemudian bentuk tunggal dari do adalah does. Bentuk lampau dari do adalah did. Kemudian bentuk lampau dari have adalah has. Bentuk lampau dari have adalah had. Jadi apabila subjeknya bukan orang ketiga tunggal, maka bentuk dasar yang kita pakai pada masa sekarang. Kalau subjeknya orang ketiga tunggal, maka bentuk tunggal yang kita pakai pada masa sekarang. Tetapi dalam masa lampau, kata bantu yang kita gunakan tetap bentuk lampau, meskipun subjeknya orang ketiga tunggal atau bukan. Tetapi untuk be sendiri masih ada 2 bentuk pada bentuk lampaunya, yaitu was dan were. Sekarang kita lihat am. Am bentuk lampaunya adalah was. Are bentuk lampaunya adalah were.
dan is bentuk lampaunya adalah was. Nah, ini yang mesti Anda ingat. Sekali lagi, am bentuk lampaunya adalah was, are bentuk lampaunya adalah were, is bentuk lampaunya adalah was. Sekarang kita cocokkan antara subjek dengan be-nya, dengan be yang tepat. Ya, pada video ini saya hanya akan membahas tentang be saja. Pada kesempatan berikutnya saya akan bahas tentang do dan have, karena pembahasan do dan have akan berhubungan dengan kata kerja yang kita gunakan. Jadi pembahasannya agak panjang, dan jika dibahas pada video ini nanti penjelasannya akan berkembang kemana-mana. Maka untuk itu saya berinisiatif hanya fokus kepada penjelasan penggunaan be yang tepat. Tadi saya sudah jelaskan secara umum bahwasannya apabila subjeknya bukan orang ketiga tunggal, maka bentuk dasar yang kita pakai kata bantunya baik be, do, dan have. Begitu juga apabila subjeknya orang ketiga tunggal, maka yang kita gunakan adalah bentuk tunggal. Bentuk dasar dari be ini ada dua, yang pertama am, yang kedua are. Khusus untuk am, maka subjek pronounnya adalah I. Jadi am ini hanya untuk I. Jadi I am, kemudian you are, we are, they are. Kemudian she, karena she orang ketiga tunggal, maka she. Tadi be bentuk tunggal adalah is, maka she is, he is, it is. Nah, jadi I am, you are, we are, they are, she is, he is, it is. Nah, jika Anda menemukan kalimat di awal kalimatnya, subjeknya menggunakan be seperti ini, I am, you are, we are, they are, she is, he is, it is, ini maknanya kalimat tersebut berada dalam masa sekarang. Kalimat tersebut berada dalam masa sekarang. Lalu masa lampaunya, tadi saya jelaskan am, bentuk lampaunya adalah was, maka masa lampaunya adalah I was. Are, bentuk lampaunya adalah were, maka you were. We were. They were. She, kalau untuk she was. He was. It was. Untuk memantapkan kita dalam penggunaan subjek, pronoun, dan be yang tepat ini, saya akan buat contoh kalimatnya. Contoh di masa sekarang ataupun contoh di masa lampau. Nah, example in present ada, saya buat di sini 7 sesuai dengan jumlah subjek pronoun yang ada di sini. Yang pertama, I'm your friend. I'm your friend. Ya, saya adalah temanmu. You are my brother. We are the parents. They are sisters. She is my mother. He is my father. It is my pet. Kalimat ini adalah kalimat yang masanya adalah masa sekarang. Dari mana kita tahu apakah dalam kalimat ini ada keterangan waktu? Tidak. Tidak ada keterangan waktu dalam kalimat ini. Tetapi kita paham betul dari predikat yang digunakan, yaitu menggunakan be bentuk sekarang, yaitu bentuk dasar dan bentuk tunggal. Am, are, is. Am, are, is. Nah, kemudian saya akan buat contoh dalam masa lampau. Maka tinggal merubah be tadi yang di dalam masa sekarang menjadi masa lampau. Seperti I was your friend, you were my brother, we were the parents, they were our sisters, she was my mother, he was my father, it was my pet. Saya rasa dengan video seperti ini Anda sudah bisa memahami penggunaan daripada subjek pronoun dengan be yang tepat.